Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Ya, seperti biasanya kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan di rumah ya anak-anak. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI kelas 4 dengan pokok bahasan yang kita bahas pada pagi hari ini anak-anak, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah di pertemuan pertama. Baik, sebelum kita masuk di pembelajaran, seperti biasanya anak-anak, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama yaitu memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Dan yang kedua, siswa dapat mengorganisasi informasi tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Perlu diketahui anak-anak, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Pada awalnya Nabi sangat khawatir melihat kondisi kota Mekah dan melihat perilaku masyarakatnya yang sudah menyimpang dari kebenaran. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam mimpinya untuk berkhalwat dan bertafakur di dalam Gua Hira. Bertujuan untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari jalan keluar. Nah, Nabi Muhammad bertafakur dan berkhalwat di Gua Hira. Setelah itu di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu ketika pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad. Yaitu wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Boleh diulang-ulangi supaya kita bisa menghafalnya. Nah, Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad berkhalwat. Ketika menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad sangat menggigil dan bergetar, kemudian pulang dari Gua Hira. Nabi Muhammad panas dingin. Kemudian Nabi Muhammad di kamar tidurnya sambil berkata, Muzammilu, Muzammilu, selimutilah aku. Datanglah Siti Khadijah membawa selimut, diselimutilah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad menceritakan kepada sepupu istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Siapa sepupu Siti Khadijah? Bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dalam pertemuan itu Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Sejak saat itu beliau yakin
dan resmi diangkat menjadi utusan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad sangat menanti-nanti kedatangan wahyu yang kedua, sampai-sampai disebut juga dengan fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Kita bersama-sama membaca lagi yuk. Ya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Berisi tentang apa? Nah, yaitu berisi tentang perintah Allah untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad melakukan dakwanya. Ada 2 strategi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Awal mulanya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pada awalnya, dakwah yang dituju adalah keluarga dan kaum kerabat terdekat yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Nah, di antaranya siapa saja yang mengikuti dakwah yang pertama, atau masuk Islam yang pertama, yaitu yang pertama istrinya Nabi Muhammad Siti Khadijah. Istri Nabi Muhammad Siti Khadijah, atau sebagai wanita pertama yang pertama kali yang masuk Islam. Dan yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib, sebagai orang pertama yang masuk Islam di golongan anak-anak, dan yang disusul dengan Abu Bakar sebagai orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa, kemudian Zaid bin Haritsah, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Rabah, yaitu yang mewakili budak Nabi Muhammad SAW. Kemudian disusul lagi banyak sekali, dan alhamdulillah ternyata banyak yang mengikuti ajaran agama Islam. Nah, mereka yang saya sebutkan tadi mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad dan merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan, anak-anak. Dakwah secara terang-terangan, setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Bagaimana bunyinya, anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan dalam mengumpulkan dalam jamuan makan pada kerabatnya yang terpandang, kemudian mereka diajak untuk menyembah Allah. Nah, setelah ayat ini diturunkan, semua berdakwah
Nabi Muhammad berdakwah menyeru dan mengundang segenap lapisan masyarakat warga kota Makkah untuk berkumpul di Bukit Safa. Nabi Muhammad menyerukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik sesama manusia. Namun hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad, sebagian besar menolaknya, yaitu termasuk paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Nah, Nabi Muhammad di Bukit Safa, Nabi Muhammad di Bukit Safa menyerukan kepada semua warga kota Mekah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad menyerukan kepada mereka, datanglah paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab langsung berkata, "Wahai Muhammad, celakalah kamu Muhammad, apakah ini kamu kumpulkan kami semua?" Nah, bersama itu pula Abu Lahab melempari Nabi dengan batu. Akhirnya pertemuan berakhir dengan kekacauan. Nah, dan hanya sebagian kecil yang menerima ajaran Nabi Muhammad dan sebagian besar menolaknya. Kenapa? Yaitu alasannya kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi. Yang pertama, persaingan merebutkan kekuasaan, dan yang kedua, hilangnya kasta yang penenun kaum Quraisy dan hilangnya perdagangan patung. Nah, dakwah secara terang-terangan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara keras menolaknya, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi Muhammad ditolak oleh pamannya sendiri Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil. Karena ulahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab ayat 1-5 sebagai balasan terhadap perbuatan Abu Lahab dan istrinya. Nah, bisa dibaca berulang-ulang kali, itu adalah surah Al-Lahab ayat 1-5 tentang perbuatan Abu Lahab dan istri-istrinya. Nah, itulah anak-anak tentang masa awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita semuanya selalu dimudahkan untuk belajar, dan jangan lupa tetap semangat ya anak-anak, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu adalah pertemuan yang pertama, dan pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel Zahrin Official, like and share dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih. Dadah.